Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa pengambil mata kuliah Statistik Pendidikan di pertemuan yang ketiga ini. Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan dan kelapangan serta pemahaman ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan stimulus terkait dengan materi teknik penyajian data. Setidaknya ada dua agenda yang akan kita bicarakan. Yang pertama berkaitan dengan penyajian data yang berbentuk tabel atau daftar. Kemudian yang kedua penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, ini misalnya kita membicarakan tentang penyajian data. Sebenarnya penyajian data sebagaimana yang tadi sesuai dengan agenda, ada tabel dan ada diagram. Itu sebenarnya boleh ditampilkan dalam bentuk narasi. Jadi, penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk kalimat yang panjang-panjang. Kayak misalnya siswa kelas 10 pelajaran matematikanya mendapatkan nilai ada yang 80, ada yang 90 dan seterusnya, itu panjang lebar. Nah, itu yang disebut dengan narasi dan ini menjadi sangat tidak efisien. Maka statistik dalam hal ini bisa membantu menyederhanakan untuk lebih dimengerti dalam bentuk penyajian datanya. Itu ada bisa dalam bentuk tabel dan bentuk diagram. Dan apa itu tabel sebagai bentuk penyajian data? Tabel itu adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom ya. Baris dan kolom ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Berarti deskripsinya ini disesuaikan. Misalnya kalau pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, nilai matematikanya sekian-sekian, untuk yang laki-laki sekian, untuk yang perempuan sekian. Itu misalnya, itu yang dimaksud dengan deskripsi yang diperlukan. Nanti masuk dalam baris dan masuk di dalam kolom. Nah, yang berikutnya ini adalah yang diagram. Untuk yang diagram ini adalah penyajian data untuk menjelaskan suatu keadaan secara visual. Nah, ini lebih mudah lagi untuk difahami dengan diagram dan ini sering digunakan terutama untuk data-data yang memang langsung terlihat kira-kira ini nanti terjadi tren kenaikan misalnya atau berapa besar persentasenya dan lain sebagainya. Itu nanti penyajian datanya adalah dalam bentuk diagram. Nah, kita akan lihat penyajian data yang pertama adalah dengan tabel ya. Nah, perlu diinformasikan selain definisi tentang tabel yang disebutkan tadi, di sini jenis tabel ini ada 4 ya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada tabel biasa, kemudian ada tabel distribusi frekuensi ya, jadi berdasarkan sebaran frekuensinya, dan tabel distribusi kumulatif, jadi sudah distribusi tapi yang kumulatif. Kemudian ada yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi relatif berdasarkan persentase. Nah, misalnya ini tabel yang biasa, ini banyak digunakan ya, walaupun termasuk dalam ilmu-ilmu sosial. Apa itu tabel biasa? Adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom sesuai deskripsi yang diperlukan. Berarti hampir mirip dengan definisi awal tentang apa itu tabel, sebagaimana ini yang tadi sudah disampaikan. Ini tabel biasa. Nah, apa manfaatnya kalau kita membuat tabel biasa? Manfaatnya ini adalah untuk bisa menyajikan data statistik yang terdiri dari beberapa variabel dengan beberapa kategori seperti itu. Dan ini syaratnya tentu saja sebenarnya apa yang ada di dalam tabel. Jadi harus ada judul tabelnya, ada judul kolom, judul baris, kemudian ada selnya berarti isiannya, kemudian ada nama, waktu, kategori, dan sumber datanya. Sebagai contoh ya, misalnya di slide berikutnya ini ya, ini syarat-syarat tadi yang diperlukan ya. Nah, kalau sudah jadi tabelnya misalnya seperti ini, saya ingin menyampaikan tentang informasi yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa asing yang ada di Universitas Langit ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini berarti
menginformasikan yang diperlukan tadi kan berarti berkaitan dengan tahunnya. Kemudian informasi yang diperlukan berikutnya adalah asal negaranya. Misalnya ini dari tahun 2019 yang dari Malaysia sekian dan seterusnya, sehingga ketahuan bahwa pada tahun 2019 itu jumlah mahasiswa asing di Universitas Langit itu baru 17. Namun mengalami kenaikan sampai di tahun 2021 ini sejumlah 254. Ini diinformasikan juga sumbernya kira-kira diperoleh dari mana. Misalnya sumbernya adalah dari data kemahasiswaan Universitas Langit tersebut. Ini untuk tabel biasa. Nah, yang berikutnya, jenis tabel yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel pembagian atau pencarahan nilai, ini yang disebut dengan distribusi ini, menurut kelompok atau kategori yang masing-masing itu dimuat dalam kolom dan lajur. Nanti visualisasinya lewat contoh. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi ini juga ada dua, yaitu frekuensi data tunggal sama data kelompok. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal? Ini yang pertama tentu saja tentukan dulu nilai yang tertinggi itu berapa, nilai yang terendah itu berapa. Lalu diurutkan dari atas ke bawah ya. Ya, dari atas ke bawah berarti di kolom yang pertama. Baru langkah yang kedua, silakan dihitung frekuensi dengan bantuan teli atau jari-jari ya. Berdasarkan kategori. Ini silahkan tempatkan di kolom yang kedua seperti itu. Yang ketiga, jumlahkan jari-jarinya atau talinya ya. Tadi sebagai lambang ya di kolom yang ketiga. Baru yang terakhir adalah jumlahkan frekuensinya sehingga akan diperoleh di bawah n-nya itu berapa, jumlahnya itu berapa. Ini untuk langkah-langkah pembuatan tabel distribusi. Sebagai contoh ini ya, ini contoh yang data tunggal ya. Ini secara narasi diinformasikan bahwa nilai bahasa Indonesia siswa kelas 1 SMA X di kota Y itu dari UAS-nya adalah 8, 8, 7, 7 dan seterusnya. Ini ya sangat rucek ya, sangat banyak. Nah, maka silahkan disederhanakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, karena ini data tunggal, maka yang pertama dicari nilai yang tertinggi ini. Oh, ternyata adalah 8 ya. Terus nilai yang terendah adalah 5. Ya, urutkan ke bawah 8, 7, 6 sampai nilai terendah adalah 5. Kemudian masing-masing di jari ya diisi. Misalnya yang pertama angka 8, oh ini 1, tulis 1. Kemudian yang berikutnya maksudnya talinya 1 ya. Yang berikutnya 8 lagi, oh iya. Begitu seterusnya sampai angka 8-nya habis. Oh, ternyata setelah dijumlah angka 8 itu atau nilai 8 itu jumlahnya 7. Demikian seterusnya dengan nilai 7, nilai 6, nilai ini juga ditali kemudian dijumlahkan. Baru jumlah akhirnya akan ketemu, n-nya itu ternyata 40. Berarti ini adalah data dari siswa kelas 1 SMA X yang berjumlah 40. Nilainya sebaran frekuensinya adalah seperti ini ya. Ternyata nilai yang terbanyak itu adalah nilai 7, ada 20 begitu. Nilai yang terendah ini 5, ternyata ada 3 orang. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau tabel distribusinya adalah distribusi frekuensi tapi yang kelompok? Ini masih sama ya, tetap mencari nilai tertinggi dan terendahnya, hanya bedanya nanti carilah ringnya. Ringnya ini berarti rumusnya pakai nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1. Setelah menentukan ringnya baru tentukan intervalnya. Interval kelas berarti luas setiap pengelompokan data ya. Ini berarti rumusnya adalah ring dibagi I. Intervalnya ini biasanya nanti ditentukan berdasarkan bilangan Gasal kayak mau 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu
ditentukan berdasarkan kemauan kita, tapi tetap menyesuaikan nanti dengan jumlah data yang tersedia. Baru di langkah keempatnya ya, ini langkah keempat, ini adalah menetapkan bilangan dasar untuk masing-masing intervalnya dengan patokan begini. Kalau bilangan dasarnya adalah kelipatan dari I, ya misalnya ditentukan apakah I-nya tadi mau 3, 5 dan seterusnya, sesuai dengan situasinya. Yang berikutnya adalah silahkan ketika menetapkan interval tertinggi maupun terendah, pastikan di dalamnya itu mengandung nilai tertinggi dan mengandung nilai terendah. Nah setelah itu ya baru kita membuat tabel distribusi frekuensinya seperti itu. Nah kayak misalnya ini ya, ada data, ini penghitungannya seperti itu ya. Nah, ini contoh realnya, ini ada data ya, ada 67, 56 dan seterusnya. Ini berarti data yang sifatnya adalah narasi. Tentukan nilai tertinggi, ini nilai tertingginya adalah 86 dan nilai terendahnya adalah 36. Setelah dicermati ya, begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan interval ya, dengan interval. Karena nilai tertinggi itu 86, nilai terendah 36, berarti ringnya itu adalah 86 dikurangi 36 plus 1 ya, berarti ada 51. Baru kemudian ditentukan ringnya ya, I-nya, maksud saya I-nya ini 5. Nah bilangannya 5, kelipatannya kan tadi 3, 5, 7 dan seterusnya ya, bilangan Gasal. Nah I-nya ini 51, R-nya 51 diambil dari R ini ya, kemudian dibagi I, berarti ada 5, ketemu 10,2. Nah 10,2 karena ini datanya relatif banyak sampai 50-an ya, berarti nanti intervalnya itu yang penting di antara 10 sampai dengan 20. Jadi jangan kurang dari itu supaya I-nya itu bisa 5. Nah misalnya ditetapkan di sini adalah 11. 11 itu kan masih di rentang angka 10 sampai 20. Nah ini berarti ya ini 35 sampai 39, ini kan berarti masih I-nya 5, 35, 36, 37, 38, 39, berarti 5. Ini yang tertinggi juga begitu, 85, 86, 87 sampai 89, ini juga 5. Semuanya ada 5. Nah karena tadi harus dipastikan bahwa interval terbawah itu mengandung nilai terendah, nilai terendahnya adalah 36. Di interval 35 sampai 39 berarti 36 terkandung, berarti ini memenuhi. Demikian juga untuk yang interval tertinggi 85 sampai 89, ini mengandung nilai tertinggi yaitu 86. Langkah berikutnya ya tinggal di jari-jari ya, masing-masing berapa ini ya, dihitung langkahnya seperti yang tadi ya tersebut di atas, baru dihitung frekuensinya berapa pakai angka biasa. Nah akan ketemu N-nya ternyata adalah 50. Jadi jumlah yang sebarannya ini sangat rujak, ini ternyata kalau ditabulasikan ternyata N-nya atau jumlah data secara keseluruhan itu ada 50. Jumlah data ya, bukan ya. Jadi ini jumlah datanya adalah 50 begitu. Baik, selanjutnya nanti kita akan latihan untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya, terutama untuk yang data kelompok, karena itu yang menjadi rata-rata data yang tersedia itu harus dikelompokkan. Kalau tunggal itu biasanya kalau jumlah datanya sangat terbatas, seperti itu. Nah yang berikutnya, jenis yang ketiga ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel statistik yang di dalamnya memuat frekuensi sebagaimana tabel distribusi frekuensi tadi, cuma yang membedakannya itu nanti dihitung dengan menambah setiap frekuensinya ya, dengan menambah setiap frekuensinya dari bawah yang disebut dengan frekuensi bawah dan dari atas yang disebut dengan frekuensi atas. Nah macamnya ini juga ada 2, TDFK itu berarti tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah
Ada yang data tunggal dan ada yang data kelompok. Contohnya ini, anggap saja ini sudah melalui proses narasi ya. Ini nilainya tertinggi 8 sampai terendah 5, ini dibikin. Setelah ditali ini ketemu frekuensinya ada 7, 20 dan seterusnya. Maka yang disebut dengan frekuensi teratas ya, frekuensi teratas ini berarti dihitung dari frekuensi teratas ini kemudian ke bawah. Nah, dijumlahkan misalnya 7 ya, karena 7 belum ditambahkan dengan siapa-siapa berarti ini 7, ditulis 7. Tapi begitu mau masuk ke row berikutnya ya, ini berarti 7 ditambah 20 berarti menjadi 27. Begitu seterusnya dijumlahkan sampai selesai. Nah, ternyata datanya itu ada 40. Demikian juga untuk yang frekuensi bawah, berarti dimulai dari bawah. Oh, ini dimulai dari bawah, ternyata angka 3 frekuensinya ya. Frekuensinya 3 ditulis 3, naik ke atas berarti dijumlahkan dengan atasnya, berarti 3 tambah 10 berarti ada 13. Kemudian 10 tambah 20 berarti ada 23 dan 33 tambah 7 40, berarti hasilnya ini sama. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi tapi yang kumulatif, ini diambilkan dari data yang tunggal. Bagaimana dengan data yang kelompok? Sama saja prinsipnya ya. Silahkan dihitung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sama persis. Hanya bedanya ini pengelompokan datanya ya, sehingga ada interval seperti itu. Nah, yang tabel jenis yang keempat ini adalah di tabel distribusi frekuensi relatif, berarti ditambahkan relatifnya. Relatif di sini maksudnya adalah dipersentasikan ya, dipersentasikan, dibikin persentase. Ini lagi-lagi juga macamnya ada tabel data frekuensi relatif data tunggal, TDFR data tunggal, dan ada TDFR data kelompok. Kita lihat misalnya yang data tunggal ya. Data tunggal ini cirinya yang di sini ya. Cirinya yang di sini. Nah, dihitung frekuensinya ada berapa ya. Sesuai data tentunya ya. Nah, disebut data tunggal disebut data tunggal untuk distribusi frekuensi relatif, berarti di sini dilihat ini angka 7, frekuensi untuk yang memperoleh nilai 8, ini kan ada 7, berarti prosentasenya berapa? Ya berarti 7 per jumlah keseluruhan, berarti 40, ini sebesar 17,5%. Bagaimana yang 20? Berarti 20 per 40 kali 100, berarti 50%. Ini untuk yang data tunggal, frekuensi relatif yang data tunggal. Pun demikian dengan tabel data frekuensi relatif untuk data kelompok, persis yang membedakan hanya ini ya, ada intervalnya, dilihat juga relatifnya. Oh, ini nilai yang rentangnya ada di dalam 85 sampai 89 ternyata hanya 1 orang. Nah, 1 orang itu berarti berapa persentasenya? Ya 1 per 50 kali 100. Oh, ketemu ternyata 2%. Berarti nilai tertinggi itu dari 50 anak itu ternyata hanya 2%. Seperti itu. Tabel distribusi relatif data kelompok. Baik, berarti selesai terkait dengan tabel. Yang berikutnya kita lanjut agenda yang kedua, berarti penyajian data bukan dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk grafik atau diagram. Apa itu grafik atau diagram? Grafik atau diagram adalah penyajian data yang lebih dalam rangka untuk menjelaskan suatu keadaan itu secara visual ya. Orang kadang-kadang tidak ngeh dengan angka-angka, tapi begitu disimbolkan dalam bentuk yang relatif visual, itu mereka akan lebih mudah untuk melakukan penangkapan. Misalnya perolehan jumlah mahasiswa dari tahun sekian sampai sekian, itu trennya naik turun, atau trennya naik, atau trennya malah turun. Nah, itu berarti akan mudah menyimpulkan, oh kalau ini trennya turun berarti apa yang harus kita lakukan supaya trennya menjadi naik, seperti itu. Itu simbolan dari diagram lebih memudahkan.
Nah, jenisnya berarti jenis diagram ini ada batang, ada grafis, ada lingkaran atau pastel, ada lambang, dan ada pencar. Kita akan mencoba membahas secara sekilas masing-masing dari ragam diagram tersebut. Yang pertama batang, ini juga banyak digunakan ya. Ini adalah diagram yang berbentuk batang dengan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ini contohnya ya. Contohnya dalam bentuk batang seperti ini, diagram batang. Yang berikutnya diagram grafis, berarti diagram yang di dalamnya menggambarkan keadaan yang berkembang terus-menerus. Ini ya, berarti akan kelihatan seperti ini. Apakah relatif datar atau ada naik, turun. Nah, ini naiknya relatif signifikan misalnya. Seperti itu. Kemudian diagram lingkaran atau pastel, ini berarti dalam bentuk prosentase atau derajat seperti ini. Oke, misalnya ini ya, untuk yang pendidikannya ini yang warna biru berarti SD, ini ternyata 55% sampai 65%. Oke, nah yang terakhir lambang ya, yang bukan terakhir ya, 1, 2, 3, berarti yang keempat ini adalah diagram lambang. Nah ini berarti pakai lambang. Lambang ini ya terserah kita, misalnya mau kambing, kalau misalnya lagi berbicara tentang jumlah peternakan sapi di Indonesia, berarti lambangnya sapi ya, bukan kambing. Nah kalau ini contohnya adalah jumlah jurnal internasional bereputasi. Kenapa saya pakai Q? Karena jurnal internasional itu lambangnya pakai Q, ada Q1, Q2, Q3 sampai Q5 seperti itu. Oke, yang berikutnya diagram pencar. Ini ya, ini menunjukkan titik-titik yang berpencar ya, menunjukkan titik-titik yang berpencar. Ini diagram pencar. Terima kasih kesempatan hari ini berbicara tentang tabel dan tentang diagram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.